Di sebuah ruangan terdapat dua orang wanita sedang berbicara. Ayolah Reva, hanya kali ini. Gila saja, istri dari bosnya itu memaksa dirinya menggoda sang suami hanya untuk kejutan ulang tahun pernikahannya. Ibu yakin meminta saya ngelakuin itu. Jika saran saya, ibu bisa minta pada wanita lain saja. Is hanya bekerja sebagai asistennya. Reva memberikan penjelasan, berharap istri bosnya itu berubah pikiran dari tindakannya itu dan memilih wanita lain. Tidak Reva, hanya kamu wanita yang aku percaya. Lagian, itu hanya tindakan mudah kan? Entah apa yang ada di benak Ibu Ella, istri dari bosnya itu, dirinya ragu dan takut akan melakukan hal seperti itu. Entah apa yang terjadi selanjutnya, dia takut jika hubungan mereka berdua malah meretak dan berantakan. Tapi Bu, nanti Pak Reno malah marah dan benci kepada Ibu. Bagaimana? Reva mencoba memanasi dan berharap istri bosnya itu membatalkan niatnya. Tidak Reva, kamu tahu kan, suamiku itu sangat mencintaiku. Jadi, itu tidak mungkin. Kamu hanya berpura-pura menggodanya. Nanti aku datang dan memergoki kalian yang berduaan. Hanya itu. Jawaban enteng dari Ella tanpa memikirkan ke depannya. Ella berpikir, dengan melakukan tindakan itu, mungkin sifat suaminya akan berubah menjadi lebih hangat kepadanya. Karena selama ini, dia dan suaminya menjalani hubungan rumah tangga yang monoton. Suaminya memiliki sifat kelewat dingin dan jarang memperhatikannya. Reva yang selama ini berjaga jarak dengan bosnya itu, dengan menjaga penampilannya agar tetap sopan, malah disuruh untuk menggoda tuannya. Ia benar-benar ragu. Jika wanita lain mungkin mau melakukannya, bahkan siap tidur bersamanya. Siapa yang tidak terpesona dengan Pak Reno, konglomerat ternama? Memiliki tubuh yang gagah, serta wajah yang rupawan, membuatnya disukai banyak wanita. Bahkan ada yang terang-terangan menggoda Pak Rino dengan modus memberikan dokumen dengan pakaian seksi yang memperlihatkan tubuh mereka. Pak Rino tidak pernah menggubris mereka. Dikira hanya dengan memberikan tubuh mereka, Pak Rino akan luluh. Tak mudah memancing lelaki yang sangat dingin itu. Tapi Bu Ella, saya tidak yakin bisa melakukannya. Tenang aja Reva, saya yakin pasti bisa. Kamu mau kan membantu saya? Reva tidak bisa menolak perintah istri bosnya. Dengan terpaksa, ia mengiyakan perintahnya tersebut. Dengan berat hati dia menghela nafasnya. Reva mencoba meyakini dirinya, pasti semua baik-baik saja. Pagi itu Reva sudah ada di kantor dengan perasaan yang gugup dan takut. Ia melihat Pak Rino sedang berkutat dengan laptopnya. Ia hanya asisten yang seruangan dengan Pak Rino. Malam tadi, Bu Ella memberi arahan skenario yang akan dia lakukan nanti. Karena pekerjaannya sudah selesai, dia berencana membuatkan Pak Rino kopi. Dia tidak enak. Bosnya yang masih sibuk kerja, malah dia santai. Selesai memberikan kopi pada Pak Rino, Reva memesan makanan untuk makan siang dirinya dengan Pak Rino. Mereka memang jarang makan di kantin perusahaan. Maaf Pak, ini makan siangnya dimakan dulu. Terima kasih. Reva menyerahkan makanan sembari undur diri. Perasaan gelisah dan gugup Reva makin besar setelah menerima pesan dari Ella bahwa wanita itu akan datang ke kantor setelah istirahat siang selesai. Reva mencoba menenangkan dirinya sendiri. Tanpa dirinya sadari, bosnya itu dari tadi memperhatikan sikapnya. Kamu kenapa, Reva? Nggak apa-apa kok Pak. Selesai menyelesaikan berkas, ia berencana menyerahkan pada bosnya. Dan dia melihat pesan dari Ibu Ella jika dirinya sudah berada di kantor. Reva menghampiri Pak Rino sembari menyerahkan berkasnya. Nih Pak, laporan saya hari ini. Dia berpikir bagaimana caranya menggoda Pak Rino. Dia kalut berdekatan langsung. Tidak tahu apa yang harus dia lakukan untuk menggodanya. Kamu kenapa, Reva?
Reva tersadar. Dia melihat ada seseorang datang ke arah pintu ruangan di mana dia dan Pak Reno berada. Itu Bu Ella. Bergegas dia mencoba mendekat ke tubuh Pak Rino yang memandangnya. Dia mulai membelai bahu Pak Rino dengan gugup, sampai dirinya ditarik jatuh ke dalam pangkuan Pak Rino. Dia memandang wajah atasannya tersebut dengan wajah yang memerah. Pak Ring mencoba mendekatkan bibirnya ke arah bibir Reva dan mengecup kecil. Reva blank, tidak menyangka akan terjadi seperti ini. Pintu didobrak oleh Ella, mengakibatkan mereka kaget. Dan Pak Rino menghentikan aksinya karena dorongan dari Reva. Ia segera turun dari pangkuan bosnya. Ella mendekat ke arah mereka. Seperti tidak ada dalam skenario yang Ella beri. Reva ditampar dengan keras oleh Ella. Reva yang mendapatkan tamparan pun bergegas lari keluar ruangan sambil meneteskan air matanya. Ia menyesal melakukan itu. Pak Rino yang melihat itu pun berteriak ke arah istrinya. Apa yang kamu lakukan, brengsek? Ella yang mendengar itu pun kaget. Suaminya berani membentaknya. Jalang itu menggodamu, Mas. Kamu yang jalang. Menyuruh wanita lain menggoda suaminya hanya untuk kejutan ulang tahun? Dasar wanita licik, kita cerai. Aku bisa jelasin, Mas. Ella mencoba memohon pada Reno. Ia mencoba menahan suaminya agar tidak pergi dan mau mendengar penjelasannya. Reno tidak peduli pada istrinya itu. Dia mendorong Ella saat mencoba menahannya agar tidak pergi. Dia bergegas pergi menyusul Reva, meninggalkan Ella yang menangis menyesal sendiri. Reno mengendarai mobilnya. Sampai di rumah Reva, ia masuk. Dia mempunyai kunci cadangan rumah Reva. Melihat kamar yang terbuka menampilkan gadis yang sedang tidur dalam keadaan mata sembab. Dia mendekat, menghirup harum wangi tubuh sang gadis yang ia dambakan. Reva terbangun dari tidurnya, merasa ada pergerakan di atas tubuhnya. Dia kaget melihat Rino yang sedang di atasnya, memandang dirinya dengan tatapan bersalah. Dia mencoba mendorong tubuh atasannya itu. Apa yang Bapak lakukan? Kenapa kamu pergi, Reva? Rino bertanya sambil mendekat dan membawa Reva ke dalam pelukannya. Pak ingat, Bapak sudah punya istri. Saya akan cerai dengannya, Reva. Kamu mau kan jadi istri saya? Rino menatap lembut gadis di sampingnya. Kamu adalah gadis yang saya cintai sejak dulu. Rino memandang Reva dengan tatapan cinta. Pria itu memang sudah lama memendam rasa cinta pada Reva, yang dulu adalah tetangganya. Reva mulai merasa tidak nyaman dengan perlakuan atasannya yang mulai menggodanya. Tapi ia hanya bisa pasrah menerima sentuhan cinta dari Rino. Kemudian Reno merobek baju Reva, hingga mereka melanjutkan kenikmatan itu hingga selesai.